akhir 134. Saya Eka Sri Utami dengan NPM akhir 018. Saya Dava Asriantia dengan NPM 052. Saya Gita Putri Astari dengan nomor NPM 104. Saya Anissa Trimuria dengan NPM 096. Saya Najla Salima Fiorenza dengan NPM 020. Saya Fiaudina dengan NPM 132. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan salah satu materi bahasa Indonesia, yaitu karya tulis ilmiah. Mari simak video. Pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah berguna sebagai pemecahan masalah. Karya tulis ilmiah adalah metode penyebaran informasi melalui sistematika tertulis yang dapat diterima oleh komunitas ilmiah berkat proses penulisan yang terstandarisasi. Dalam penulisan ilmiah ada dua jenis kutipan yang berbeda, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang kita buat di dalam tulisan ilmiah dengan metode bentuk kata kerja yang sama persis dengan teks sumber. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah kutipan orang lain yang diubah untuk mencerminkan gaya bahasa penulis sendiri. Jenis-jenis karya tulis ilmiah: makalah, kertas kerja, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi. Fungsi karya tulis ilmiah sebagai penjelasan, sebagai prediksi, dan sebagai kontrol. Pengelompokan mengenai jenis karya ilmiah lain dilakukan dengan cara membedakan dari segi materi, susunan, tujuan, serta panjang pendeknya karya ilmiah. Nah, penentuan atau jenis macam karya ilmiah ini biasanya disesuaikan dengan peruntukan karya ilmiah tersebut. Nah, secara garis besar, karya ilmiah ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, karya ilmiah pendidikan, dan yang kedua, karya ilmiah penelitian. Nah, apa sih karya ilmiah pendidikan ini? Nah, biasanya karya ilmiah pendidikan ini digunakan untuk tugas meraih pelajaran serta sebagai persyaratan mencapai suatu gelar pendidikan. Nah, karya ilmiah pendidikan ini terdiri atas yang pertama, paper atau makalah, kedua, praskripsi untuk memperoleh gelar sarjana muda, yang ketiga, skripsi, yang keempat, tesis, dan yang kelima, disertasi. Nah, karya ilmiah ini ada panduan, yaitu yang pertama, panduan pengajaran, yang kedua, buku pegangan, dan yang ketiga, buku pelajaran. Nah, karya ilmiah referensi ini yaitu ada dari kamus dan ensiklopedia. Dan yang kedua yaitu karya ilmiah penelitian, itu seperti makalah seminar, laporan hasil penelitian, dan jurnal penelitian. Saya Gita Putri Astari dengan nomor NPM 104. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait struktur karya tulis ilmiah. Pada bagian struktur karya tulis ilmiah, pada bagian awal biasanya terdiri dari judul, kata pengantar, dan berisi berbagai jenis daftar seperti daftar isi, daftar tabel, daftar grafik, dan juga daftar lampiran. Pada bagian utama dari struktur karya tulis ilmiah itu biasanya terdiri dari halaman judul dan halaman isi. Pada bagian akhir biasanya terdiri dari daftar pustaka, lampiran, maupun kesimpulan dari struktur karya ilmiah itu sendiri. Pada slide sebelumnya, saya sudah menjelaskan secara singkat terkait struktur karya tulis ilmiah. Pada slide kali ini, saya akan menjelaskan lebih rinci lagi terkait bagian awal, bagian utama, dan juga bagian akhir dari struktur karya tulis ilmiah. Nah, dari 3 pengelompokan bagian karya ilmiah ini, ada 9 komponen rinci yang menjadi bagian dari struktur karya tulis ilmiah. Yang pertama ada halaman judul. Tentu saja halaman judul ini menjadi hal yang memberikan gambaran terhadap pembaca bahwa karya tulis ilmiah saat ini tuh sedang membahas apa sih secara garis besar. Dan yang kedua ada halaman persetujuan. Di halaman persetujuan ini teman-teman bisa mencantumkannya jika kalian ada. Namun ketika tidak ada halaman persetujuan itu juga tidak apa-apa untuk tidak mencantumkannya pada karya tulis ilmiah. Yang ketiga ada abstrak. Nah, biasanya abstrak ini memberikan gambaran terkait penelitian apa sih yang sedang dilakukan penulis untuk diberitahu kepada pembaca maupun penguji secara garis besar. Dan yang keempat itu ada prakata yang menjadi awalan dari sebuah karya tulis ilmiah. Yang kelima ada kata pengantar. Dan yang keenam ada daftar isi yang berisi daftar-daftar apa aja yang menjadi isi dari sebuah karya tulis ilmiah.
Yang ketujuh ada daftar tabel. Daftar tabel ini bersifat tentatif, yaitu bisa dicantumkan jika ada dan tidak usah dicantumkan ketika tidak ada. Yang kedelapan ada daftar gambar. Dan yang kesembilan ada daftar lampiran. Dan ketiga, daftar tabel, gambar, dan lampiran ini juga bersifat tentatif teman-teman. Jadi ketika ada bisa dicantumkan, dan ketika tidak ada tidak dicantumkan juga tidak apa-apa. Pada slide kali ini saya akan menjelaskan bagian inti dari karya tulis ilmiah. Nah, pada bagian inti itu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada bab pendahuluan. Bab 1 pendahuluan ini biasanya berisi terkait latar belakang masalah ataupun hal-hal yang menjadi pokok bahasan atau permasalahan yang akan kita bahas pada karya tulis ilmiah. Dan yang kedua ada rumusan masalah. Masalah apa sih yang mau kita cari? Dan yang ketiga ada tujuan penelitian ataupun tujuan kita apa sih ketika membuat karya tulis ilmiah ini ataupun melakukan penelitian ini. Dan yang keempat ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu berarti adakah manfaat yang kita dapatkan dari melakukan penelitian dan menulis karya tulis ilmiah itu sendiri. Dan ada bab kedua kerangka teori. Dan pada bab kedua kerangka teori ini berisi yang pertama ada landasan teori gitu. Kita akan mencari apa sih yang menjadi landasan kita melakukan penelitian sehingga karya tulis ilmiah yang kita cantumkan ini berdasarkan fakta, bukan hanya karangan semata. Yang kedua ada kajian hasil penelitian sejenis. Adakah penelitian yang sama seperti yang kita lakukan? Begitu. Yang ketiga ada kerangka berpikir. Dan yang keempat ada hipotesis penelitian. Nah, hipotesis penelitian ini juga bersifat tentatif. Jika ada bisa dicantumkan dan ketika tidak ada tidak dicantumkan tidak apa-apa. Dan ada bab 3 yang merupakan metode penelitian. Yang pertama itu ada jenis penelitian. Jenis penelitian kita tuh apa sih? Di bab 3 metode penelitian kita akan menjelaskan hal tersebut. Yang kedua ada populasi dan sampel penelitian. Sampel penelitian yang kita lakukan untuk karya tulis ilmiah itu apa sih? Sehingga jelas dan sesuai fakta yang ada di lapangan. Ketiga ada jenis, sumber, dan teori pengumpulan data. Dan yang keempat ada teknik analisis data. Nah, pada slide ini tentu saja akan melanjutkan dari slide sebelumnya, yaitu ada bab 4 pembahasan penelitian. Bab 4 pembahasan penelitian itu berisi yang pertama ada gambaran umum objek penelitian. Gambaran umum dari objek penelitian tentu saja penulis akan memberikan gambaran nih secara singkat dan padat terkait apa sih objek penelitian yang dilakukan oleh penulis. Yang kedua ada deskripsi hasil penelitian. Setelah penulis menyelesaikan penelitiannya, tentu saja penulis akan mendeskripsikan nih hasil-hasil yang dia dapat dari penelitian yang telah penulis lakukan. Dan yang ketiga ada pembahasan. Setelah mendeskripsikannya, tentu saja penulis akan membahas hasil yang didapat dengan permasalahan yang ada sebelumnya. Jadi dibahas secara lebih mendalam dan lebih rinci terkait hasil penelitian dan permasalahan yang dicari di awal, begitu. Dan yang terakhir pada bagian inti yaitu bab kelima ataupun penutup. Yang pertama berisi kesimpulan. Kesimpulan apa yang didapat dari penelitian kali ini dan hasilnya bagaimana dari keseluruhan rangkaian penelitian. Dan juga yang kedua ada saran. Jadi penulis akan menuliskan saran apa saja yang bisa diberikan kepada pembaca terkait permasalahan dan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Dan pada bagian akhir, setelah bagian utama, bagian tengah, tentu saja ada bagian akhir. Ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada daftar pustaka. Jadi penulis ini akan mencantumkan daftar pustaka ataupun sumber-sumber apa saja yang dia gunakan supaya karya tulis ilmiah ini masih masuk ke dalam sifatnya, yaitu berdasarkan fakta gitu. Jadi penulis akan mencantumkan buku-buku, jurnal ke dalam daftar pustaka pada bagian akhir dari karya tulis ilmiah. Yang kedua ada indeks dan yang ketiga ada lampiran. Tahapan penulisan ilmiah. 1. Tahap persiapan. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan masalah atau topik yaitu 1. Harus topik yang paling menarik perhatian. Itu berarti topik yang akan digunakan harus secara alami menimbulkan minat dan perhatian pembaca. Sehingga ketika orang membaca tentang topik itu, mereka tertarik untuk ingin tahu lebih banyak tentang karya ilmiah tersebut. 2. Terpusat pada segi lingkup yang sempit dan terbatas.
Dalam karya tulis ilmiah, penting untuk menentukan ruang lingkup penelitian agar dapat menyajikan argumen dan temuan secara mendalam. 3. Memiliki data dan fakta yang objektif. Dalam penulisan KTI, penulis harus memastikan bahwa informasi yang disajikan didasarkan pada kenyataan. Data dan fakta yang dikumpulkan tidak boleh dipengaruhi oleh pendapat pribadi, keinginan, atau kecenderungan penulis. 4. Harus memiliki sumber acuan atau bahan kepustakaan yang dijadikan referensi. Dalam penulisan karya tulis ilmiah, penulis harus memastikan bahwa informasi yang disajikan didukung oleh dasar pengetahuan atau riset yang telah ada. Dalam pembatasan topik atau penentuan judul harus memperhatikan beberapa hal berikut. 1. Pembatasan topik harus dilakukan sebelum penulisan karya tulis ilmiah. Pembatasan topik sebelum penulisan karya tulis ilmiah memiliki beberapa tujuan yang penting, yaitu pembatasan topik membantu mengarahkan perhatian penulis pada aspek tertentu yang spesifik dari bidang penelitian atau topik yang dipilih. 2. Penentuan judul dapat dilakukan sebelum penulisan karya tulis ilmiah atau setelah penulisan karya tulis ilmiah. Penentuan judul karya ilmiah meliputi pertanyaan yang mengandung unsur 4W dan 1H, yaitu what apa, why mengapa, when kapan, where di mana, dan how bagaimana. Beberapa penulis lebih suka menentukan judul sebelum memulai penulisan sebagai panduan untuk fokus pada penelitian mereka. Di sisi lain, ada yang memilih menentukan judul setelah menyelesaikan karya ilmiah, ketika mereka memiliki gambaran yang lebih jelas tentang isi dan temuan penelitian mereka. 3. Mengembangkan kerangka pemikiran yang berupa kajian teoretis. Maksudnya adalah menyusun tinjauan literatur mendalam tentang konsep, teori, dan penelitian terdahulu yang terkait dengan topik penelitian. 4. Mengajukan hipotesis atau dugaan sementara atas penelitian yang dilakukan. Ini adalah pernyataan atau prediksi sementara yang diajukan oleh peneliti tentang hubungan antara variabel-variabel tertentu dalam penelitian, yaitu memberikan arah dan kerangka kerja untuk eksperimen atau pengumpulan data. 5. Metodologi mencakup berbagai teknik yang dilakukan dalam pengambilan data, teknik pengukuran, dan teknik analisis data. Artinya, metodologi adalah rencana sistematis yang menjelaskan langkah-langkah yang akan digunakan untuk melakukan penelitian atau studi. Adapun tahap pengumpulan data, 1. Pencarian keterangan dari bahan bacaan atau referensi. Maksudnya adalah upaya untuk mencari dan mengumpulkan informasi yang relevan dari sumber-sumber tertulis, seperti buku, jurnal, artikel, dan publikasi ilmiah lainnya. 2. Pengumpulan keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui masalah, yang artinya merujuk pada usaha untuk menghimpun informasi dari individu atau kelompok yang memiliki pemahaman atau pengalaman langsung terkait dengan masalah yang sedang diteliti atau dibahas. 3. Pengamatan langsung atau observasi ke objek yang akan diteliti, percobaan di laboratorium atau pengujian di lapangan. Hal ini merujuk pada metode pengumpulan data yang melibatkan observasi secara langsung terhadap fenomena atau objek yang sedang diselidiki tanpa menggunakan perantara. Tahap penulisan. Tahap penulisan merupakan perwujudan tahap persiapan ditambah dengan pembahasan yang dilakukan selama dan setelah penulisan selesai. Semua informasi yang diperoleh ditulis dengan rinci dalam tahap ini. Banyak penulis pemula terkadang kesulitan mengembangkan konsep awal tulisannya sehingga terjadi kemacetan dalam menulis. Selanjutnya, tahap penyuntingan. Tahap penyuntingan dilakukan setelah proses penulisan. Tahap penyuntingan bertujuan untuk melengkapi yang kurang, membuang yang kurang relevan, menghindari penyajian yang berulang-ulang atau tumpang tindih, dan menghindari pemakaian bahasa yang kurang efektif, misalnya dalam penulisan dan pemilihan kata, penyusunan kalimat, penyusunan paragraf, maupun penerapan kaidah ejaan. Di samping itu, penyajian juga merupakan tahapan penyuntingan. Teknik penyajian karya ilmiah harus memerhatikan segi kerapian dan kebersihan, tata letak unsur-unsur dalam format karya ilmiah. Misalnya halaman muka atau cover, halaman judul, daftar isi, daftar tabel, daftar grafik, daftar gambar, daftar pustaka, dan lain-lain.
Standar yang berlaku dalam penulisan karya ilmiah, misalnya standar penulisan kutipan, catatan kaki, daftar pustaka, dan penggunaan bahasa Indonesia sesuai EYD. Perkenalkan, saya Fiaudina dengan NPM 132 akan menjelaskan bab 3, yaitu karakteristik, tujuan, dan kelebihan karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah yaitu logis, tugas, adanya kejelasan data, objektif, sistematis, pembahasannya tuntas dan menyeluruh, menggunakan bahasa baku, dan dapat diuji kebenarannya. Karakteristik logis dalam karya tulis ilmiah adalah karya tulis ilmiah harus disajikan sedemikian rupa sehingga dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dibuktikan kebenarannya. Yang selanjutnya adalah lugas. Karya tulis ilmiah ditulis dengan kata yang tidak bermakna ganda atau ambigu sehingga tidak menimbulkan interpretasi lainnya. Karakteristik yang ketiga adalah adanya kejelasan data. Data yang dipakai dalam karya tulis ilmiah harus dapat diketahui kejelasan dari mana data tersebut bersumber dan dapat dipastikan sesuai dengan fakta yang ada. Lalu yang keempat adalah objektif. Objektif artinya karya tulis ilmiah ditulis berdasarkan data dan fakta yang ada tanpa adanya rekayasa. Karakteristik yang kelima adalah sistematis, yaitu data yang disusun dalam karya tulis ilmiah harus sistematis dan terprosedur. Yang keenam adalah pembahasannya tuntas dan menyeluruh. Penyajian pembahasan dan permasalahan dalam karya tulis ilmiah dilakukan secara rinci dan menyeluruh, bertujuan agar pembaca dapat memahami karya tulis ilmiah tersebut. Lalu, karakteristik selanjutnya adalah menggunakan bahasa baku. Penulisan karya tulis ilmiah menggunakan bahasa baku sesuai dengan standar yang benar. Selain itu, karya tulis ilmiah menggunakan kalimat efektif, ringkas, dan padat sehingga maksud dari penyusunan karya tulis ilmiah dapat tersampaikan dan dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Karakteristik yang terakhir adalah dapat diuji kebenarannya. Permasalahan yang disajikan dalam karya tulis ilmiah akan dilakukan uji coba terlebih dahulu untuk membuktikan kebenarannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Lalu selanjutnya adalah tujuan karya tulis ilmiah. Tujuan yang pertama yaitu karya tulis ilmiah menjadi media transfer pengetahuan bagi sekolah, institusi, dan masyarakat. Yang kedua, melatih kemampuan melakukan penelitian dengan benar dan teratur. Yang ketiga, menumbuhkan dan membuktikan potensi serta wawasan penulis dalam mempelajari pemecahan masalah melalui karya tulis ilmiah setelah mempelajari bidang keilmuan tertentu. Yang keempat, menumbuhkan etos di kalangan mahasiswa, tidak sekedar sebagai pemakai karya ilmiah, tetapi juga sebagai pembuat untuk berbagi pengetahuan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Tujuan yang terakhir adalah karya tulis ilmiah sebagai media mengungkapkan pikiran atau hasil penelitian yang telah dilakukan secara sistematis. Manfaat karya tulis ilmiah. Yang pertama, sebagai bahan rujukan untuk kepentingan kegiatan ilmiah atau penelitian selanjutnya. Yang kedua, meningkatkan keterampilan menulis secara sistematis. Yang ketiga, memperoleh pengetahuan baru dan memperluas wawasan. Yang keempat, memperoleh kepuasan intelektual. Yang kelima, meningkatkan kemampuan mengorganisasi data dan fakta. Yang keenam, melatih kemampuan mengumpulkan data dan menafsirkan informasi dari berbagai sumber. Selanjutnya, kesalahan umum dalam penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama, judul terlalu panjang. Sebaiknya menggunakan judul yang singkat, spesifik, dan jelas agar pembaca lebih memahami masalah yang dibahas dalam karya tulis ilmiah. Yang kedua, ketidaksesuaian analisis dengan identifikasi masalah. Banyak sekali analisis yang telah dilakukan, tetapi tidak sesuai dengan identifikasi masalah yang disarankan. Ketiga, tidak fokus ke masalah. Hal ini biasanya ditemukan pada
Bab pertama atau bab pendahuluan. Penulis harus berkonsentrasi secara khusus untuk membahas subjek penelitian yang dipilih dalam bab ini. Yang keempat, kesalahan berbahasa. Kurangnya kesadaran penggunaan bahasa akan konvensi bahasa yang terjadi dapat mengakibatkan kesalahan linguistik. Yang kelima, pengutipan. Ada beberapa pedoman kutipan yang harus diikuti, antara lain kutipan langsung kata, frasa, klausa, atau kalimat. Oke, jadi seperti yang sudah disebutkan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa terdapat beberapa kesalahan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Kali ini saya akan memberikan beberapa cara untuk mengatasi kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi yang pertama itu ada penguatan latar belakang terkait alasan mengangkat topik tersebut. Yang kedua ada penguatan metode penelitian dari topik tersebut. Yang ketiga, konsisten dalam melakukan penelitian. Yang keempat, mengurangi kesalahan-kesalahan ketik. Yang kelima, sinkronisasi antara sitasi dan daftar pustaka. Yang keenam, membaca berulang-ulang draft karya tulis ilmiah. Dan ketujuh, ini yang paling penting menurut saya, meminta orang lain atau orang-orang terdekat kita untuk membaca draft karya tulis ilmiah yang sudah kita buat. Setelah beberapa penjelasan-penjelasan yang sudah dijabarkan, kami dapat menyimpulkan bahwa karya tulis ilmiah itu sangat penting dikuasai oleh tenaga pendidik seperti guru maupun dosen, maupun kita selaku mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan. Lalu, karya tulis ilmiah itu harus disusun berdasarkan nilai, fakta, dan pengamatan yang sebenar-benarnya, serta disusun dengan standar penulisan yang baik dan benar, sekaligus menggunakan bahasa yang lazim dan logis. Lalu selanjutnya, keuntungan yang kita dapat dari menulis karya ilmiah itu mampu meningkatkan kemampuan membaca, memperoleh informasi, serta mengumpulkan ide dan gagasan. Dan karya tulis ilmiah itu selalu berasal dari hasil penelitian yang disusun secara sistematis, sesuai metode yang struktur, sesuai fakta, baku, formal, dan sikap penulis yang objektif. Jadi, karya tulis ilmiah yang kita hasilkan itu harus berdasarkan kenyataan yang ada. Dan yang terakhir, jenis karya ilmiah itu ada dua macam. Ada karya ilmiah pendidikan dan karya ilmiah penelitian. Jadi, kemampuan menulis karya tulis ilmiah merupakan faktor terpenting yang harus dimiliki oleh kita selaku mahasiswa dan mahasiswi. Informasi serta pemahaman yang tepat dapat merupakan prasyarat ketika ingin menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah. Dalam dunia pekerjaan pun atau penelitian, kemampuan memahami maupun menulis karya tulis ilmiah sangat membantu dan memudahkan untuk masa depan. Sehingga sangat penting untuk kita konsisten dalam mempelajari penulisan karya tulis ilmiah ini. Harapannya, presentasi yang sudah kami jelaskan dapat membantu kita untuk meningkatkan kemampuan dalam penulisan maupun pemahaman terkait karya tulis ilmiah. Sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.